Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Shalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulum wal hikam wa ba'du. Ya mas sekalian, sesudah kita membahas informasi Al-Quran di alam arwah, apa yang sudah kita pahami, ada dua perjanjian ruh kita di alam arwah. Satu, janji tauhid, mengakui Allah sebagai Rabb, satu-satunya Rabb. Itu Quran surat 7 ayat 172 173. Yang kedua, janji amanat, siap menerima titipan agama yang akan dibawakan oleh para nabi dan rasul. Berarti kita siap menerima kehadiran Rasul dan mempercayainya sesuai pada zamannya. Jadi, dan Rasul itu diinformasikan, Rasul yang datang pada zaman ini itu dikasih tahu oleh Allah, sesudah kamu nanti akan ada Rasul ini. Datang Rasul ini, dikasih tahu lagi, aku Rasul Allah kepada kamu, membenarkan Rasul sebelumnya, memberitahukan ada Rasul sesudahku ini. Terus estafet. Seperti pada Nabi Isa di surat 61 ayat 6, Allah mengatakan, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai bani Israil, aku adalah Rasul Allah untuk kamu, membenarkan kitab sebelum aku, Taurat, dan memberi kabar gembira akan ada Rasul sesudah aku namanya Ahmad. Jadi membenarkan Musa sebelum Isa yang bawa Taurat, memberitahukan akan ada Rasul Muhammad atau Ahmad sesudahnya. Nah, namun orang Israel itu begitu datang Nabi Muhammad dengan bukti-bukti yang nyata, dia bilang, itu sihir yang nyata, diingkarinya. Maka dia termasuk yang melanggar janji. Ini lihat di gambar ini. Jadi Allah mengikat perjanjian kepada Roh. Dua perjanjian, janji tauhid dan janji amanat. Begitu manusia lahir ke dunia, ingat sesudah di dunia manusia gabungan apa? Roh dengan jasad. Kalau ketika di alam arwah, roh saja. Yang berjanji dengan Allah itu roh saja. Begitu ke dunia, manusia sudah bergabung dengan jasad. Maka roh bergabung jasad di dunia disebut al-insan. Al-insan artinya lupa. Lupa kepada apa? Kepada perjanjian ini. Nah, karena lupa dia, maka diturunkan oleh Allah wahyu melalui Rasul tadi ini, mengingatkan manusia ini bahwa manusia, kamu itu roh, kamu sudah berjanji dengan Allah, janji tauhid dan amanah. Ada yang percaya, ada yang disebut apa? Menepati janji. Kalau nggak ngaji, emang kapan saya berjanji dengan Allah? Menepati janji berarti apa? Keluarlah ungkapan apa ini? Asyhadu alla ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, karena Rasul zaman kita adalah Muhammad.
itu orang yang menepati janji ketika di alam arwah. Janji tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, janji amanat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti, gambarnya ini sedekap sholat. Jadi harus ibadah. Sholatnya kepada siapa? Karena siapa? Karena Allah. Karena syahadat ini. Tidak karena Allah, nggak diterima. Terus sholatnya bagaimana caranya? Seperti yang dicontohkan Rasulullah. Tidak seperti contoh Rasulullah, nggak sah sholat. Itu janji tauhid dan janji amanah, menepati janji. Maka itu syahadat, rukun Islam yang pertama. Di rukun Islam yang terakhir apa? Rukun Islam terakhir apa? Rukun Islam berapa sih? 5. Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Yang terakhir apa? Haji. Dalam haji ada tawaf. Dalam tawaf ada bacaan. Putaran pertama itu bunyinya apa? Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku tawaf itu karena beriman kepadamu. Wattiba'an li sunnati nabiyika, dan mengikuti sunnah nabimu. Wa wafa'an bi ahdika, dan menepati janji denganmu. Ketika haji itu menyatakan, saya tawaf itu menepati janji denganmu. Kalau nggak ngaji, emang kapan saya berjanji dengan Allah? Makanya kalau rukun Islam pertama asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika haji apa? Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarikalak, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan serta kekuasaan hanya milikmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi tauhid. La syarikalak diulang 2 kali dalam talbiyah. Itu menepati janji itu. Nah, ada mereka melanggar janji, tolak pinggang. Gambarnya ini yang apa? Yang kafir, yang musyrik, yang munafik. Sudah janji di alam arwah bahwa Rabb itu satu, yaitu Allah, diingkari ketuhanan Allah itu. Nah, itu mengingkari janji. Sudah berjanji memikul amanat, berarti janji menerima pembawanya, mengakui beriman kehadiran Rasul, Rasulnya diingkari, melanggar janji. Itulah orang kafir atau musyrik atau munafik yang melanggar janji. Nah, kita termasuk orang yang menepati janji. Tapi tolong, ciri-ciri orang yang menepati janji itu diuraikan pada surat 13 ayat 20 sampai 24. Tolong, mana Dubi? Bacain. Mic-nya mana? Ya. Surat 13 ayat 20 24. Bukan buru-buru dibuka. Ya, cepetan. Surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Cepetan. Terjemahannya aja. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar menepati janji dengan Allah disebut. Dan tidak melanggar perjanjian
Berarti apa? Mengakui Allah sebagai Rabb dan siap memikul amanah. Terus. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Apa? Menjalin silaturahim. Jadi yang tadi tauhid dan beriman kepada Rasul, yang kedua silaturahim. Terus. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, takut kepada Tuhannya itu khosyah. Semakin takut kepada Allah, semakin dekat. Jadi kata takut itu dari Quran ada khosyah, ada khauf. Kalau khosyah, semakin takut kepada yang ditakuti itu semakin dekat. Jadi kalau anak takut kepada ibunya, dia semakin dekat nurut kepada ibunya. Takut kepada bapaknya semakin dekat nurut kepada bapaknya. Takut kepada Allah itu khosyah. Semakin takut semakin dekat dengan Allah. Khauf itu takut. Semakin takut semakin jauh dari yang ditakuti. Jadi kalau orang takut api, bukan didekati apinya, dihindarkan. Itu khauf namanya. Jadi takut kepada Allah dengan taat menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Takut kepada hisaban yang buruk, apa? Menghindarkan dosa. Terus. Dan orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya. 5. Sabar. Mengharap ridha Allah. Ditimpa musibah, sabar dia. Itu orang menepati janji. Terus. Melaksanakan sholat. Salat yang ke-6. Terus. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. 7. Suka berinfak, berbagi rezeki. Terus. Secara sembunyi atau terang-terangan. Ya. Terus. Serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi kalau ada orang jahat, bukan dibalas jahat lagi, dibalas dengan kebaikan. Nah, berapa tuh? 8. Terus mereka itu. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ya. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, jadi orang saleh itu mendapat janji itu bisa ngajak ibu bapaknya, ngajak pasangannya, suami istrinya, ngajak keturunannya yang soleh. Ya, tuh. Nah itu orang yang menepati janji. Cirinya berapa tadi? Ada 8. Ya, tauhid, taat kepada Rasul, terus memelihara silaturahim, terus takut kepada Allah dengan melaksanakan perintah menjauhi larangannya, takut perhitungan yang buruk dengan menghindarkan dosa, sabar karena Allah, sholat, infak, dan membalas kejahatan orang dengan berbuat baik. Ada 8 cirinya. Nah, itu orang-orang yang menepati janji dengan Allah. Sekarang, bagaimana orang yang melanggar janji? Nah, ayat berikutnya, ayat 25. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya. Nah, diikrarkannya di mana tadi? Di alam arwah. Sekarang di dunia, apa coba cirinya? Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam. Jadi ada berapa? Orang yang melanggar janji dengan Allah itu 1, kafir kepada Allah. 2, syirik kepada Allah. 3, mengingkari Rasul. Dan 3, terus memutuskan tali persaudaraan. Itu dianggap pelanggar janji dengan Allah. Nanti ketika kita baca alam arham, ada janji yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi di hadis. Jadi waktu Allah menciptakan rahim, kasih sayang, itu rahim itu minta berlindung kepada Allah. Kata rahim itu, aku berlindung kepadamu dari putusnya tali persaudaraan.
Apa kata rahim? Ini u'idzuka bika min qati'ir rahim. Aku berlindung kepadamu dari putusnya persaudaraan. Apa kata Allah? Ala asilu man wasolaki wa qata'tu man qata'aki. Kalau begitu aku tetapkan sekarang, aku akan menghubungkan rahmatku kepada orang yang menjalin persaudaraan, dan akan putuskan rahmatku dari orang yang memutuskan persaudaraan. Nah, karena itu maka orang yang melanggar janji, orang yang anak durhaka kepada ibu bapaknya, suami zalim kepada istrinya, istri melawan kepada suaminya, itu adalah melanggar janji. Terus apa lagi? Berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kafir, munafik, syirik, munafik, terus mengingkari Rasul, memutuskan tali persaudaraan, dan berbuat kerusakan di muka bumi. 6. Itu ciri orang yang melanggar janji. Bagaimana akibatnya? Terus Allah melapangkan rezeki bagi tadi belum selesai tadi. Bagi mereka ada kesudahan yang buruk. Ya. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam. Ya. Itu ujungnya. Jadi ada 2 kelompok manusia di muka bumi itu. Ada yang menepati janji dengan sifatnya 8, ada yang melanggar janji dengan sifatnya 6. Masing-masing mendapat tempat kembalian. Tempat kembalinya yang menepati janji adalah surga Aden, yang disambut oleh malaikat dari berbagai pintu, dan dia bisa mengajak nenek moyangnya, pasangan hidupnya, dan keturunannya yang saleh. Sementara yang melanggar janji dikutuk oleh Allah dan diberi tempat kesudahan neraka jahanam. Nah, selesailah tentang alam arwah, janji manusia di alam arwah dan realisasinya di dunia. Nah, mudah-mudahan ini adalah informasi dari Al-Quran yang harus dipercayai dan diamalkan. Kita harus masuk kepada kelompok orang yang apa? Menepati janji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.